Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Pami. Dan kali ini teman-teman, gue kembali akan membawakan sedikit kisah horor yang ada di Twitter X. Dimana sambil gue layar ya. Dimana cerita ini adalah daripada akun Anekaila, @anekaila. Ceritanya tentang kos-kosan Putri Cempaka 77 ya. Mungkin nanti gue nggak menampilkan wajah, nanti kalian sambil liatin aja ya, dengerin suara gue aja. Oke, tanpa berlama-lama waktu, mari kita mulai ceritanya. Check it out, check it out, check it out. Oke, cerita ini misalnya tentang kos-kosan teman-teman. Dimana dari kata prolog awal, kata kuncinya adalah bukan bau kembang amis yang mereka cium, tapi bau yang lain. Yang salah, yang tak seharusnya ada di kosan. Kita mengira meninggalkan desa itu berarti meninggalkan kutukan. Kita salah. Hantu tidak terikat pada tempatnya, melainkan pada jiwa yang retak. Dan jiwa kami sudah lama pecah, menyisakan celah menganga bagi kegelapan apapun untuk masuk dan bersarang. Catatan dari jurnal Rini 40 hari setelah pemakaman Bargas. Oke, ini bagian dari ininya ya, covernya. Sabar teman-teman. Cerita ini dibuat nanti jika sebelumnya sudah tamat di utasnya. Di karya karsa cerita KKN Kembang Amis sudah tamat, tapi bisa baca dulu cerita ini Kosan Cempaka 77 di karya karsa. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ceritanya. Kita mengira meninggalkan desa itu berarti meninggalkan kutukan. Kita salah, hantu tidak terikat pada tempat, melainkan pada jiwa yang retak. Dan jiwa kami sudah lama pecah, menyisakan celah menganga bagi kegelapan apapun untuk masuk dan bersarang. Catatan jurnal ini 40 hari setelah pemakaman Bagas. Jejak yang tertinggal di ambang pintu. Hujan di kota ini berbeda dengan hujan di desa Tapak Miring. Di sana hujan turun seperti tirai kelabu yang menyembunyikan rahasia hutan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan busuknya bunga bangkai. Di sini di kota tempat ini mencoba kembali mencari manusia normal. Hujan turun dengan marah, akhirnya menghantam atap seng kosan Cempaka 77 dengan bunyi kelontang yang kasar. Seolah langit sedang melempar ribuan kerikil memaksa penghuni untuk terjaga. Rini pun duduk di tempat tidur di kamar satu. Di kamar satu. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Di pangkuannya buku jurnal bersampul hitam itu terbuka, halaman kusut beberapa bagian bernoda, bekas air mata yang sudah mengering. Dulu buku ini adalah tempatnya mencatat logika, debit air irigasi jumlah siswa di pendopo denah desa. Kini buku ini berisi kronik ketakutan, hari ke-45 sejak Bagas pergi. Tulis Rini. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ingatan itu. Jadi dia punya teman namanya Bagas setelah wafat 45 hari lalu. Kita lanjut lagi. Bayangkan Bagas yang berdiri kaku di kamar mandi rumahnya sendiri. Tersenyum dengan gusi menghitam sebelum menenggelamkan diri. Masih terpatri jelas di retina Rini. Itu adalah pemandangan yang meruntuhkan sisa-sisa skeptismenya. Logika ini telah mati bersama Bagas di bak mandi itu. Ia menoleh ke arah dinding yang membatasi kamar dengan kamar sebelah, kamar 2. Suasana pun sangat hening saat itu. Biasanya jam segini Rini akan menempelkan telinganya ke dinding, memastikan ia mendengar suara napas Hayati. Atau memastikan
Ia tidak mendengar suara lain seperti senandung lirih atau percakapan satu arah. Kita aman di sini, Rin. Seharusnya kita aman. Bisiknya pada diri sendiri. Mencoba memanggil keyakinan. Keyakinan yang sebenarnya sudah lama luntur. Mereka memilih kosan Cempaka 77 bukan karena tempatnya nyaman. Kosan ini tua, bangunannya memanjang ke belakang dengan lantai yang ditinggikan lebih dari 1 meter dari tanah untuk menghindari banjir luapan sungai yang ada di belakang. Jadi kos-kosan ini teman-teman sih kos-kosan tua yang memang cukup estetik ya. Artinya kosan ini memang ibarat kata creepy lah tempatnya tuh. Kita lanjut lagi. Ada 7 kamar yang berjejer membentuk huruf L, lorongan sempit, lantai ubinnya abu-abu kusam yang selalu terasa dingin telapak kaki. Tapi mereka memilih karena satu alasan, mereka bisa menguasai satu sayap bangunan. Rini di kamar 1 paling dekat dengan teras depan, Hayati di kamar 2 diapit oleh teman-temannya. Lara di kamar 3, Sita kamar 4, mereka membuat benteng manusia di sekeliling Hayati. Mereka tahu Hayati adalah yang paling retak di antara mereka. Di desa Kembang Amis, Hayati telah menyerahkan sehelai rambutnya. Ia telah disentuh dan meskipun Mbah Ranti bilang hutang mereka lunas, Rini tahu ada residu yang tertinggal. Hayati sering melamun. Tatapannya kadang kosong seolah ia sedang melihat sesuatu yang berjalan di belakang punggung Rini. Suara engsel pintu yang berkarat terdengar dari luar kamar. Rini tersentak. Pena di tangannya terhenti. Suara itu bukan dari kamar 2, 3, atau 4. Tetapi suara itu datang dari ujung lorong di blok L. Di sana ada 2 kamar penghuni lama, Ayu dan Parika. Nomor 5 dan 6, dan di ujung paling buntu dekat dapur dan kamar mandi umum ada kamar 7. Kamar 7 kosong. Sudah kosong sejak mereka datang seminggu lalu. Pemilik kos bilang penghuni sebelumnya pindah karena lulus, tapi Rini mencium bau lembab yang tidak wajar dari celah bawah pintunya. Bau sungai yang mampet. Rini bangkit menyibakkan tirai jendela kamar sedikit. Teras depan gelap tertutup bayangan pohon waru besar yang daunnya seperti telapak tangan raksasa yang melambai ditiup angin. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi Rini yakin ia mendengar sesuatu. Ia berjalan ke pintu kamarnya, membuka slot pelan-pelan dan mengintip ke lorong. Krek, krek. Lampu lorong remang-remang, bohlam kuning, sudah waktunya diganti. Lorong itu panjang dan sunyi. Pintu kamar teman-temannya tertutup rapat. Jadi kalau kalian bayangkan mungkin lorongnya itu seperti lorong sebuah rumah sakit, teman-teman. Tapi di sana di depan pintu kamar 2, kamar Hayati, Rini melihat sesuatu. Hayati, gadis itu berdiri di ambang pintu kamar sendiri. Ia mengenakan daster putih panjang. Rambutnya tergerai berantakan. Ia tidak melihat ke arah Rini. Hayati sedang menatap lurus ke ujung lorong, ke arah kegelapan di mana kamar 7 berada. Tubuh Rini menegang, jangan lagi batinnya, tolong jangan lagi. Ia keluar dari kamar melangkah jinjit mendekati Hayati. Haya, panggilnya setengah berbisik. Hayati tidak menoleh sedikit pun, tubuhnya kaku, hidungnya kembang kempis seolah sedang mengendus udara. Bau, desis Hayati, suara serak seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Rini sampai di sampingnya, ia memegang lengan Hayati. Dingin, selalu dingin. Bau apa? Ayo masuk, dingin.
Bukan kembang, gumam Hayati. Matanya terlepas dari kegelapan. Di ujung lorong, kali ini bukan kembang, Rin. Lalu apa? Hayati menelan ludah, besi karat, dan jamu. Rini menyeringit. Ia mencoba mengendus udara di lorong itu. Memang lembab, bau hujan dan tembok tua, tapi tidak ada bau jamu, apalagi bau besi. Kamu mimpi lagi? Tanya Rini lembut, mencoba menuntun sahabatnya masuk. Tetapi Hayati menahan kakinya yang mencengkram lengan Rini kuat-kuat. Kukunya menancap sakit. Ada yang datang, bisik Hayati. Matanya melebar, pupilnya membesar di keremangan. Dia kesakitan, Rin. Dia membawa nyawa yang tidak diinginkan. Siapa? Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kamar 70. Tidak ada siapa-siapa di sana, Hayat. Kamar 70. Belum, jawab Hayati. Tapi sebentar lagi. Jadi teman-teman, si Hayati ini melihat ada sosok yang akan keluar dari kamar 7 yang kosong itu. Lanjut. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah belakang kosan. Menerobos ventilasi di atas dapur. Pintu kamar mandi umum di ujung lorong terbanting. Brak! Suara itu menggelegar di lorong yang sunyi. Rini terlonjak, jantungnya berpacu cepat. Itu cuma angin, katanya. Lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi Hayati menggeleng. Ia melepaskan cengkeraman pada Rini. Lalu mundur perlahan masuk ke kamar sebelum menutup pintu. Ia menatap Rini dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk Rini berdiri. Tatapan yang penuh dengan belas kasih, tetapi juga ketakutan yang mendasar. Siapkan dirimu, Rin, bisiknya. Kita tidak pernah benar-benar pulang. Pintu kamar 2 tertutup pelan. Klik. Suara kunci diputar. Rini berdiri sendiri di tengah lorong. Ia menatap ujung sana ke arah kamar 7 yang pintunya tutup rapat. Cat pintu berwarna biru muda yang sudah mengelupas memperlihatkan kayu lapuk yang ada di bawahnya. Entah kenapa dalam keremangan lampu bohlam berkedip, cat yang mengelupas itu terlihat seperti luka yang basah. Rini mundur kembali ke kamarnya dan mengunci pintu 2 kali. Malam itu ia tidak tidur. Ia menulis di jurnalnya sampai pagi datang. Menulis tentang bau besi yang tidak bisa ia cium, tentang ketakutan bahwa Cempaka 77 mungkin bukan tempat persembunyian, melainkan perangkap berikutnya. 3 hari kemudian ramalan Hayati terwujud dalam bentuk sebuah taksi yang berhenti di depan pagar kosan. Hari itu mendung menggantung rendah membuat sore terasa seperti senja. Rini dan Lala sedang duduk di teras. Mencoba mengerjakan skripsi mereka yang terbengkalai ketika seorang gadis turun dari taksi. Gadis itu kurus, terlalu kurus untuk ukuran mahasiswi baru. Yang seharusnya penuh semangat. Kulitnya pucat, kontras dengan rambut hitamnya yang dipotong sebahu. Ia mengenakan sweater kedodoran yang tebal. Padahal udara kota sedang gerah-gerahnya sebelum hujan. Ia menyeret sebuah koper besar yang terlihat berat. Rini memperhatikan gadis itu, sesuatu yang ganjil. Dari cara berjalannya, ia berjalan pelan sedikit membungkuk seolah sedang melindungi perutnya. Langkahnya hati-hati seakan setiap hentakan kaki mengirim merasa sakit di seluruh tubuhnya. Penghuni baru, bisik Lala, mengikut lengan Rini. Sepertinya, jawab Rini. Naluri waspadanya langsung menyala. Gadis itu masuk ke halaman, melewati pohon waru besar.
Bayangan dedaunan jatuh di wajahnya membuat matanya terlihat cekung dan gelap. Ia tidak tersenyum saat melihat Rini dan Lala. Ia hanya mengangguk singkat, sebuah gerakan yang kaku dari lengan. Pemilik kos Bumar keluar menyambutnya. Mbak Dinda ya? Tanya Bu Marama. Ayo, ayo masuk, kamarnya sudah siap. Terima kasih Bu. Jawab gadis bernama Dinda itu, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rini dan Lala mendengarkan saat Bumar menuntun Dinda masuk ke lorong. Mereka mendengar langkah kaki itu menjauh. Lewati kamar 1, 2, terus sampai ke ujung. Suara kunci diputar. Krek, krek. Suara pintu kayu yang terseret dibuka paksa. Dinda menepati kamar nomor 7. Rini merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyapu keras. Padahal tidak ada angin. Ia menoleh ke arah pintu kamar 2. Pintu itu terbuka sedikit dari celahnya. Rini bisa melihat sepasang mata hayati mengintip. Oke teman-teman, gua rasa itu dulu untuk kisahnya sampai di sini tentang kosan cempaka. Dan ini masih bersambung teman-teman, masih banyak lagi ceritanya ya. Makasih banyak yang udah nonton, udah join dari awal sampai akhir. Dan gua rasa cerita ini jujur aja, gua aja yang bacain sempat merinding ya bulu kuduk gue. Jangan lupa ditunggu di cerita lanjutan dari kosan cempaka 77. Makasih banyak udah join dari awal sampai akhir. Akhir kata, gua Fahmi dari Kota Depok. Salam ding, salam merinding, salam ghost enemy. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.